Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang hewan invertebrata. Oke, sebelum kita mengenal apa itu invertebrata, kita lihat dulu yang satu ini. Semua pasti tahu kan, apa itu biologi? Biologi adalah studi kehidupan. Banyak bidangnya berbeda di biologi. Contohnya, zoologi, anatomi, fisiologi, evolusi, dan ekologi. Sistem 3 domain yang diperkenalkan oleh Charles Walsh dari tahun 1928 sampai 2012, pohon kehidupan terdiri dari 3 domain, ialah bakteria, archaea, dan eukarya. Domain eukarya terdiri dari beberapa kerajaan atau kingdom, yaitu Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Sebelum menjelajahi banyak kelompok hewan invertebrata, kita perlu mengulas topik umum klasifikasi seperti pada gambar ini. Dan juga pohon filogenetik, sistem bertujuan untuk mencari tahu hubungan evolusi di antara jenis-jenis hewan lainnya. Oke, kita masuk pada pembelajarannya. Apa sih invertebrata itu? Invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Pada awalnya, invertebrata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu insekta atau serangga dan vermes atau cacing. Invertebrata diklasifikasikan ke dalam lebih dari 30 subfila, di antaranya filum Porifera, filum Cnidaria, filum Platyhelminthes, filum Nemertea, filum Mollusca, filum Annelida, filum Arthropoda, filum Nematoda, filum Rotifera, filum Echinordemata, filum Chordata, dan lain-lain. Dan yang pertama, kita pelajari Ascoilemata bilateral animals. Ascoilemata adalah hewan yang bertubuh padat tanpa rongga atau xylem di antara usus dan tubuh bagian luar. Ascoilemata bilateral animals terdiri dari atas filum, filum Platyhelminthes, filum Nemertea, dan lain-lain. Filum Platyhelminthes karakteristiknya adalah memiliki tubuh yang pipih, mempunyai 1 lubang mulut tanpa dubur, hidup sebagai parasit, dan mempunyai alat hisap. Platyhelminthes adalah hewan triboplastik yang paling sederhana, terdiri dari kelas Turbellaria, kelas Cestoda, kelas Trematoda, dan kelas Monogenea. Selanjutnya adalah filum Nemertea. Karakteristiknya adalah ripoblastik, simetri bilateral, epidermis bersilia, peredaran darah tertutup, biasanya berukuran kurang dari 20 cm. Oke, kita lanjut dengan Pseudozoilemata. Pseudozoilemata adalah hewan yang memiliki rongga atau xylem di dalam saluran tubuhnya. Ada 9 filum yang ada digolongkan sebagai Pseudozoilemata. 2 filum yang umum ialah filum Nematoda dan filum Rotifera. Filum Nematoda karakteristiknya adalah memiliki bentuk bulat panjang atau mirip dengan benang. Hewan triploblastik, hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Nematoda atau cacing gelang. Mereka adalah filum hewan yang beragam, yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Kebanyakan nematoda merupakan parasit penting bagi tumbuhan dan hewan. Beberapa nematoda parasit yang ditemukan pada manusia yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing gelang pada usus, Enterobius vermicularis atau cacing kremi, Nesator amiraceus, Trisinella spiralis atau cacing babi,
Wuchereria branchofti atau cacing filaria. Selanjutnya adalah filum Rotifera. Karakteristiknya adalah tubuh Rotifera dibagi menjadi kepala, badan, dan kaki. Mempunyai kutikula yang berkembang dengan baik. Mempunyai silia. Rotifera atau rotifer biasa disebut hewan roda. Rotifera adalah bagian penting dari zooplankton air tawar. Menjadi sumber makanan besar dan dengan banyak spesies, juga berkontribusi terhadap dekomposisi bahan organik tanah. Baik, itulah pembelajaran dari Ascoilemata bilateral animals dan Pseudozoilemata. Setelah ini, kita akan membahas lagi tentang filum Mollusca, Annelida, dan Arthropoda. Kita lanjut dengan filum Mollusca. Mollusca mengandung rongga tubuh sejati atau zoilom di dalam mesoderm embrionik dan termasuk di antara hewan zoilomat pertama. Mollusca merupakan filum hewan terbesar kedua dalam hal spesies bernama. Rencana tubuh mereka terdiri dari bagian yang berbeda, yakni kepala, massa visceral, dan kaki. Ada 7 kelas Mollusca. 4 dari 7 kelas Mollusca sebagai perwakilan yaitu Polyplasopora, Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda. Dengan mempelajari Mollusca hidup dan catatan fosil, beberapa ilmuwan telah mereduksi bahwa Mollusca leluhur mungkin adalah binatang yang rata, tidak tersegmentasi, seperti cacing yang meluncur di permukaan perutnya. Hewan ini mungkin juga memiliki cuticula chitinous dan timbangan berkapur yang tumpang tindih. Ilmuwan lain percaya bahwa Mollusca muncul dari anestesi tersegmentasi dan menjadi tidak tersegmentasi sekunder. Selanjutnya, filum Annelida. Annelida adalah hewan tersegmentasi pertama. Segmentasi adalah karakteristik yang hanya terlihat pada hewan zoilomat pada tingkat evolusi annelid ke atas. Segmentasi atau pengulangan daerah tubuh sangat memudahkan pengembangan daerah khusus tubuh. Annelida adalah cacing dengan tubuh yang terdiri dari banyak segmen yang serupa, masing-masing dengan elemen sirkulasi, ekskretoris, dan sarafnya sendiri. Sekitar 12.000 spesies Annelida yang dideskripsikan terjadi di banyak habitat berbeda. Mereka memiliki panjang mulai dari 0,5 mm hingga lebih dari 3 meter. Dari beberapa Polychaetes dan cacing tanah raksasa Australia. Ada 3 kelas Annelida. Yang pertama, Polychaeta, yang hidup bebas, hampir seluruhnya cacing laut, terdiri dari sekitar 8.000 spesies. Yang kedua, Oligochaeta, cacing tanah darat dan cacing laut dan air tawar terkait dengan sekitar 3.100 spesies. Dan yang ketiga, Hirudinea, lintah, terutama predator air tawar atau penghisap darah dengan sekitar 500 spesies. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari apa itu filum Arthropoda. Filum Arthropoda atau kaki beruas-ruas. Karakteristiknya adalah tripoblastik, organ level organization, bilateral symmetry, euzoilomat, protostom. Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencangkup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Arthropoda ada yang non-insekta dan insekta. Filum Arthropoda terbagi menjadi 4 subfilum. Yang pertama, subfilum Trilobita. Yang kedua, subfilum Selicerata terbagi menjadi 3 kelas. Kelas Merostoma, kelas Pisigononida, dan kelas Arsnida. Yang ketiga, subfilum Crustacea terbagi menjadi 5 kelas. Kelas Branciopoda, kelas Malacostraca, kelas Sopepoda, kelas Ostracoda, dan kelas Cirripedia.
Pada subfilum ini ada yang parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Dan yang keempat adalah subfilum Uniramia. Pada subfilum ini termasuk Arthropoda insecta. Arthropoda insecta terbagi menjadi 3 kelas: kelas Silopoda, kelas Diplopoda, dan kelas Insecta. Kelas Insecta, serangga dipisahkan ke dalam 2 subkelas berdasarkan mengalami metamorfosis dan perkembangbiakan sayap, yaitu subkelas Apterygota, serangga primitif yang tidak mempunyai sayap, dan subkelas Pterygota, serangga yang mengembangkan sayap melalui 2 bentuk metamorfosis. Dalam subkelas Pterygota, 2 tipe metamorfosis ialah hemimetabolus atau tidak sempurna, divisio Esopterygota, dan holometabolus atau sempurna, divisio Endopterygota. Divisio Exopterygota terdiri dari 5 ordo: ordo Orthoptera, ordo Isoptera, ordo Odonata, ordo Hemiptera, ordo Homoptera. Divisio Endopterygota terdiri dari 4 ordo: ordo Zoyloptera, ordo Lepidoptera, ordo Hymenoptera, dan ordo Diptera. Itulah pengertian dari hewan invertebrata dan macam-macam filumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.